Apa kabar semuanya? Pasti adik-adik di rumah pada sehat-sehat ya, pada luar biasa karena kita punya Tuhan Yesus yang Luar biasa. Pada saat ini kita akan memulaikan ibadah kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan adik-adik, saat ini kita akan memulaikan ibadah kita. Sebelum itu mari kita akan berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya dan ikuti kakak Lian berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami anak-anakmu akan memulaikan ibadah kami. Biarlah
Roh Kudus Tuhan Roh Kudus Tuhan hadir di hadir tengah-tengah di tengah-tengah ibadah kami. ibadah kami. Kami akan memulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saat ini adik-adik kita akan memuji memuliakan Tuhan. Kita angkat langkah pujian. Selamat datang Yesus Tuhanku. kuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat
besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Mari adik-adik semuanya. Mari kita siapkan hati kita untuk Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Ya adik-adik semuanya, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada siang hari ini kami semua akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berkati kami semua supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Biar firman-Mu ini menjadi rema dalam hidup kami semua Tuhan.
Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Pastinya luar biasa. Nah adik-adik, kali ini Tante mau cerita tentang seekor domba. Wah, seperti apa ceritanya ya? Kita lihat ya sama-sama. Yosua adalah seekor domba kecil yang timpang. Dia tidak dapat berjalan secepat domba-domba yang lain. Karena hal ini seringkali teman-temannya tidak mau bermain dengannya. Yosua merasa sedih dan kesepian. Untung saja ada Abigail temannya, yaitu seekor sapi betina yang lembut dan baik hati. Dia selalu menghibur Yosua dan menemaninya. Suatu hari saat Yosua keluar kandangnya, sang gembala sedang berbicara dengan gembala-gembala yang lain dan mengumpulkan domba-domba dalam satu kawanan. Mereka akan pergi keluar kota untuk mencari padang rumput bagi kawanan mereka. Semangat Yosua pun timbul. Dengan tertati-tati dia menghampiri sang gembala, menatapnya dan berharap kali ini ia diajak turut serta. Tetapi sang gembala dengan senyum lembut berkata, kali ini pun Yosua tidak dapat ikut. Perjalanannya akan terlalu jauh dan melelahkan bagi Yosua. Ia sudah menyediakan rumput dan air secukupnya bagi Yosua di dalam palungan di kandang. Air mata Yosua pun menitik. Hatinya merasa sangat sedih. Abigail menghiburnya dan berkata, Tuhan mempunyai tempat di hatinya bagi anak-anak yang merasa ditinggalkan. Yosua pun menangis sampai tertidur. Tiba-tiba Yosua terbangun. Ternyata hari sudah malam. Cuaca sudah menjadi dingin. Tetapi ia melihat ada lidah api dari obor yang bergerak-gerak, menimbulkan bayangan di dalam kandangnya. Ternyata ada seorang bapak dan seorang ibu di dalam kandangnya. Selain itu, ada sesuatu di dalam palungan tempat rumput makanannya yang bergerak-gerak. Lalu kemudian terdengar suara tangis bayi. Oe, oe, oe. Yosua pun berjalan pelan-pelan. Ia menghampiri bayi itu. Kemudian ia meletakkan kepalanya di dalam palungan untuk menghangatkan bayi itu dari cuaca malam yang dingin. Sungguh luar biasa. Seketika itu ia merasakan sukacita dan damai sejahtera yang belum pernah dirasakannya. Kesedihannya karena tidak ikut sudah tidak dirasakannya lagi. Saat itulah Yosua tahu bahwa ia telah menyaksikan suatu keajaiban. Bayi yang dia tolong itu adalah sang Raja Surgawi yang telah datang ke dunia. Ada suatu alasan kenapa ia tidak ikut pergi ke padang rumput. Hal yang lebih istimewa telah dimilikinya. Ia telah menjadi saksi yang menyaksikan kelahiran Tuhan Yesus. Bahkan ia menolong menghangatkan bayi Yesus dengan tubuhnya. Tidak ada yang dapat mengambil sukacitanya sejak saat itu, karena dia tahu Tuhan Yesus lahir baginya untuk menjadi sahabatnya. Ada tempat di hati Tuhan bagi anak-anak yang merasa ditinggalkan. Nah, adik-adik sudah lihat kan cerita tadi? Cerita apa ya? Adik-adik lihat bagaimana kisah seekor domba yang timpang. Kalau dia tidak sempurna kakinya, jadi tidak bisa berlari cepat. Nah, makanya seringkali teman-temannya tidak ada yang mau bermain dengannya. Nah, adik-adik, siapa di sini yang pernah merasa kesepian? Dan mungkin adik-adik merasa tidak ada yang menyayangi adik-adik. Nah, tapi adik-adik ingat ya, karena ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita. Coba adik-adik buka di Yesaya 9 ayat 5. Tante baca ya.
sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Adik-adik, percaya ya bahwa kelahiran Tuhan Yesus adalah suatu anugerah bagi kita. Kita percaya bahwa kasih Tuhan datang untuk menolong adik-adik yang merasa kesepian, adik-adik yang sedang sedih, ya. Seperti tadi Yosua. Nah, dia merasa kesepian, tetapi Tuhan tolong dengan apa? Sahabatnya yang baik, Abigail. Terus walaupun dia tidak bisa ke padang rumput, tetapi dia dapat menyaksikan bagaimana seorang bayi telah lahir, yang menjadi juru selamat, yang menjadi raja nantinya. Bahkan dia menolong menghangatkan bayi tersebut di dalam kandang. Makanya setiap peristiwa yang ada, adik-adik harus tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyayangi adik-adik. Menyayangi adik-adik apa adanya. Tuhan melihat hati kita. Ya adik-adik, makanya kita mau merayakan Natal nanti. Oleh sebab itu, mulai dari sekarang adik-adik harus menyiapkan hati adik-adik supaya nanti kasih Natal selalu ada dalam kehidupan adik-adik. Ya, oke. Sampai di sini dulu cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Yuk kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik bisa titip papa dan mama atau transfer ke sini ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik sudah dengarkan firman Tuhan tadi? Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kita mau tutup ibadah kita. Nah, Tante mau ajak satu lagu. Ibu jari, jari tunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingking untuk saya. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh beribadah, memuji, membesarkan, dan menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami, dan kami bersyukur bahwa kasih-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan tutup ibadah kami. Kiranya Tuhan kami boleh diberkati dengan ibadah ini, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai bertemu lagi minggu depan. Bye.